Mari kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan doa pembuka kepada Ecim. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Terdahulunya Ibu Guru mengecek dulu kehadiran dari kalian semuanya. Saya cek dua kelasnya. Ibu Dixon, apakah semua teman-teman hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mengawali materi kita pada hari ini tentang sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Dari pada materi kita hari ini yang pertama menyebutkan sikap-sikap positif yang akan kita lakukan dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua menyebutkan sikap-sikap yang kita teladani dari Tuhan Yesus. Baik anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bersama bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang kita temui dan juga yang kita alami berkaitan dengan peristiwa sengsara. Berkaitan dengan peristiwa sengsara ini atau penderitaan dialami baik oleh diri kita sendiri maupun juga oleh orang tua kita. Sahabat penderitaan ini tentunya dia tidak melihat kepada siapa yang harus mengalami penderitaan itu. Jadi penderitaan tiap kita itu selalu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jadi penderitaan itu dikarenakan yang pertama karena kelaparan, yang kedua karena sakit. Selanjutnya Ibu persilahkan Ici untuk membacakan cerita dengan judul Kisah Seorang Pejuang Kehidupan. Waktu saya persilahkan. Hidup adalah perjuangan. Hari itu masih pagi, kira-kira pukul 6 tepat. Aku bergegas keluar dari rumah dengan sepeda kesayanganku untuk sekedar keliling komplek perumahanku sambil menghirup udara pagi yang masih segar. Setelah beberapa saat mengayuh sepeda, aku istirahat di pinggir lapangan yang menjadi fasilitas umum perumahan. Hari Minggu seperti ini, banyak warga komplek yang olahraga di lapangan. Ada yang main bola, sepeda, lari atau sekedar jalan-jalan. Jadi, terima kasih untuk Ici. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mendengar cerita seorang kakek yang berjuang untuk mengais rezeki dan mempertahankan hidupnya. Sudah dengar ceritanya tadi? Sudah. Baik. Sekarang Ibu memberi kesempatan kepada anak-anak sekalian. Silakan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan cerita yang baru dibacakan tadi. Kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ibu persilakan. Saya. Baik. Yang pertama Ibu persilakan Devil. Makna apa yang terkandung di dalam cerita hidup adalah perjuangan? Makna apa yang terkandung dari hidup adalah perjuangan. Nah, anak-anak, dari cerita tadi ada beberapa makna yang harus kita ikuti dari cerita itu. Yang pertama, kita tidak boleh putus asa dalam menghadapi penderitaan. Untuk lebih mendalam lagi cerita ini, saat ini Ibu juga akan memberikan sebuah teks perikop dari kitab suci yakni Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai dengan 39. Mari kita dengar bersama isi teks Injil Markus ini. Kepada adik Devil, saya persilakan untuk membacakan teks kitab suci ini.
Yesus di hadapan Pilatus. Pembacaan diambil dari Injil Matius. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat dan seluruh mahkamah agama sudah bulat mufakannya. Terima kasih. Jadi ini kalian ada 3 kelompok dan ini Ibu Guru sudah sediakan lembaran soalnya yang akan kalian kerjakan dalam kelompok dan jawabannya di anak-anak ditulis jawabannya dalam kertas ini yang berwarna biru. Nanti sebentar selesai dikerjakan, jadi masing-masing kelompok tentukan 1 orang yang jadi ketua kelompoknya. Ketua jadi ketua kelompok dan sebentar hasil kerja kelompok Anda akan dipresentasikan di depan kelas. Ini kelompok 1. Mana soal jawabannya? Kesempatan yang pertama kepada kelompok 1. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Guru kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan hasil diskusi dari kelompok maba. Yang pertama, sebutkan 3 sikap positif dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, harus sabar. Yang kedua, sabar. Dan yang ketiga, selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Silakan. Ada yang kelompok 2 dan 3 yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, Reci. Mengapa Yesus berdoa sebelum mengalami penderitaannya? Karena Yesus percaya dan yakin bahwa dengan berdoa dirinya akan memperoleh keselamatan dari Sang Pemberi kehidupan. Oke. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada mewakili kelompok 3. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya mewakili kelompok Matahari akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, sebutkan 3 sikap positif dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, tetap tabah. 2, sabar. 3, serta lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kedua, sebutkan 3 sikap negatif dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, putus asa. 2, menyalahkan diri sendiri. 3, menyalahkan Tuhan dengan bersikap tidak adil. Ya, dari kelompok 1 dulu, Kania. Mengapa Yesus menderita? Pada kesempatan ini, saya persilakan teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan dari saudari Kania. Ya, silakan langsung dijawab. Yesus menderita karena saking kerasnya kepala manusia untuk tidak mau bertobat, sehingga Yesus menjadi anak Allah, menjadi anak manusia untuk menghapus semua dosa-dosa manusia. Baik, anak-anak sekalian, jadi terima kasih Anda telah menjawab soal-soalnya dengan baik dan telah laporkan hasil diskusinya. Ada beberapa hal yang ingin Ibu tegaskan dan sebagai kesimpulan akhir dari materi kita, bahwa pada hari ini kita sudah dengan setia dan dengan tekun mendalami materi sengsara dan wafat Tuhan Yesus. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ingat dan akan menjadi bahan refleksi kita ke depan. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa setiap hidup kita pasti mengalami penderitaan. Penderitaan yang kita terima itu tentunya sangat berbeda antara diri kita dengan diri orang lain. Yang kedua, dalam kitab suci tadi diceritakan kepada kita bahwa ada 2 hal yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dirinya mengalami penderitaan. Mari kita tutup seluruh kegiatan kita dengan doa.
Michi dalam sebuah lagu Oh Seri Yesus. Silakan Ayu. Saya akan mengajak kita semua untuk berdiri. Dalam nama Bapa Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Sri Yesus. Sama-sama. Oh Sri Yesus, Sang Penebus berduri di Yesus kutanya, apa sebabnya lupa dosa Golgota. Dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Silakan. Kita